Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Mudah-mudahan kita sehat semuanya di hari puasa ke-24 nih ya. Iya, 23 ya. 23. Di hari ke-23 Ramadan, bulan penuh berkah. Jadi saya kedatangan tamu. Ibu siapa namanya? Pariani. Pariani, kamu? Nur Hikmawati. Pariani sama Nur Hikmawati datang ke kantor, ketemu sama saya. Ibu kenapa? Ya. Kenapa? Ada masalah apa? Masalah itu apa? Hari-hari keuangan juga. Ibu tinggal sama ini. Nah, tadi tinggal rumah itu lah sama orang tua sama pusaka tuh. Suami? Suami nggak ada juga. Oh, suami udah meninggal. Iya lah, udah kawin lagi tuh bapaknya tuh. Suami saya udah Nah, bapaknya meninggal. Kalau ibu, ya suami ya? udah cerai. Udah cerai. Ya, Jadi anak sama-sama satu. janda lah. Ini Nah, anak ibu nih. Nah, cuma satu aja. Anak ibu cuma satu. anak saya dua, yang satu ke senam Pak, itulah Mau kita masuk SMP SMP lagi ya. anu. Saya sakit, Pakai yang Ibu sakit apa? ini kelenjar nih. Kenapa nggak bawa ke rumah sakit? Udah lama sih saya periksa mau dioperasi di Pontianak, saya masih belum siap lah mau operasi sana. Kenapa ibu nggak ngapar operasi Pontianak sih nggak ada kah? dulu sih nggak tahu dah tahun yang lalu. Ibu operasi aja di sini. Ya ibu pakai BPJS kan. Nah, ibu operasi di sini. Apa? Kalau ibu nggak operasi makin susah gitu loh. Cuma saya minum obat itulah agar pajaka sama bongkah. Oh, Tuh dulu kata orang itu loh. Agak mampir juga sini ya. Nah, malam Sabtu tuh. tuh ya Allah sampai nangis-nangis saya Nggak bisa Pak. tidur. Ketiganya nggak bisa tidur. iya ibu kalau semakin itu dibiarkan semakin kemana-mana dia. Tuh. Semakin meradang kemana-mana dia. Ibu kerja hari-hari apa? Jualan ini ada juga bawa amplang Amplang sama maruku maruku. tuh di motor tuh bawa dijual, ada orang pesan juga tuh. Lihat. Oh ibu jualan amplang. Sama Maruku. Maruku. Marku itu apa? Mau lihat kan? Mau lihat ya Pak? Mbak nggak usah lah ibu kesian balik lagi ke Tidak, motornya. Nggak apa ya, Enggak, ada di motor tuh tinggal. Oh boleh lah. Nah, Ibu jualan itu. Ibu deh. peyek. Kayak juga Peyek bikin sendiri tuh. kayak bikin sendiri. Jualnya kemana lah tuh bu? Itu ada orang pesan juga tuh, banyak-banyak gitu. Jarang pesan. Nah, kalau bisa mau lebaran mau minta bantu kok bisa jualan apa gitu. Jualan apa? Mau minta mantu depan rumah kah gitu gua jualan gitu. Itu bu mamanya. Besar nggak modal gitu? Nggak besar modal gitu bu ya. Kalau kita mau jual apa kan warungnya sih udah ada tuh lah, udah bocor. Dulu kan pernah juga jualan bakwan, pisang goreng gitu, bumbu pedas. Oh jualan yang kecil-kecil gitu. Sekarang apa ibu nggak jualan lagi? Waktu yang belum puasa tuh jualan, Oh. agak kurang lah gitu kan, sepi. Ini sekarang lagi udah Nah, apa? Sudah nggak bulan puasa lagi ya apa? Sudah bulan puasa jadi nggak ada yang beli gitu ya mungkin ya. hari-hari gitulah cari bidding, jualan, ambilkan orang tak ambilkan gitu, apa yang dapat lah Pak. Meeting tuh apa? Pakis. Oh pakis. Nah, Jualan. ya. Ini anak cucunya nih. Iya gitu. Ini lagi kecil-kecil itu gitu. Oh ini buat ini. Oh ini. Iya, ini dari sini. Ini bu jualan kayak gini nih. Berapa kalau satu ini nih? Yang ini 45, yang ini 65 setengah kilo. Ini setengah kilo 65. Kalau ini? 45. Ini 45. Iya. Jual-jualan kemana bu biasanya? Jajak lah Pak. Hah? Jajak lah ke. Oh, jajak, door to door. Orang gitu. Kenapa nggak jualan online kan lebih efisien jualan online? Jadi ibu kalau jualan online tuh ibu bisa di rumah nggak perlu jalan-jalan. Ibu posting ke media sosial gitu bang. Sepeda pun udah rusak tuh, tidak pakai sepeda tadi. Udah kalau nggak jalan-jalan terus. Itu ada berapa semua tuh? 4 itu. Jadi berapa semua ya kalau 4 itu? Ini udah punya orang belum? Belum. Nah, yang ada itu pesanan orang 90, 30, 30, udah akan 30.
mau peyek dah tadi belum dah dibawa baru buat goreng. Ayo Era. Ini 220 ya. Banyak ruangan saya. Ini kalau ibu jajakinnya kemana? Jalan-jalan gitu kah? Baku teman sama rumah orang lah, mau beli Nawarin gitu kan? Nawarin sebelum lebaran itu kan nawarin, nanti tinggal antar juga itu. Nanti tinggal antar. Antarnya ke orang pesan baru antar gitu kan. Ya. Ke parkiran juga tuh. Saya dulu kesini bulan 8. Ketemu sama saya? Iya, yang bapak belikan sepeda di patung polisi itu. Iya. Buat anaknya itu ya? Iya. Jadi ini apa? Saya ini Bu, kalau orang bilang saya itu banyak duitnya, saya nggak punya duit. Betul Bu, ini bawang orang semuanya. Titipan dari orang ya. Kalau ibu nyari saya tiap saat, saya nggak akan mungkin bisa bantu ibu terus menerus. Nah makanya kalau ibu dapat uang ini, cobalah jadiin modal usaha. Saya salut sama ibu karena ibu masih mau bekerja. Ibu nggak minta-minta ke orang gitu. Masih mau bekerja, masih mau berusaha, sehingga tidak terkesannya kita ini harus bergantung sama orang. Ya. Nabi kita Nabi Muhammad itu Bu kerjaannya berdagang Bu. Bukan berdagang dia. Pintu rezeki itu kalau ada 10 itu 9 itu berdagang. Berniaga gitu. Jadi kalau ibu jajain itu tuh pergi kemana-mana lah. Tuh Paseran dan Hansip, Turoban gitu lah pakai sepeda. Motor pun udah agak bentar rusak juga pakai. Ini ada uang, ya ibu pakai modal lah, modal ibu jualan. Saya nggak mau ibu datang ke sini lagi, hanya meminta bantuan seperti ini saya nggak mau. Tapi kalau ibu bawa barang, saya beli barang ibu, ya. Saya ibu harus mandiri. Orang nih Bu, mohon maaf Bu ya. Nggak akan ada orang mau nolong kita Bu. Bahkan keluarga pun kadang-kadang nggak peduli sama kita. Bener nggak? Jadi ibu kalau saya kasih uang kayak gini, ibu harus pandai-pandai untuk memanjangkan uang ini. Buat ibu juga, bukan buat saya. Kalau ibu ketemu saya lagi nanti belum tentu saya kasih ibu uang lagi. Kenapa? Karena saya mau ngajarin orang itu jangan manja gitu. Saya tahu ibu susah. Tapi ibu harus tahu di belakang ibu itu masih banyak orang susah dari ibu juga. Kalau ibu nggak pandai-pandai, nah ibu nanti akan susah sendiri. Nah, ini uang ada 3 juta Bu ya. Saya titip ke ibu 2 juta, anaknya ibu 1 juta. Ini ibu pakailah buat modal usaha. Saya rasa kalau cuma jual gorengan 2 juta ini sudah lebih dari cukup Bu. Nah, lebih dari cukup. Mudah-mudahan apa yang netizen saya titipkan sama ibu ini berkah buat ibu sekeluarga. Amin. Ya. Mudah-mudahan Bapak ajak sehat, mudah-mudahan sekeluarga Pak. Ya ini uang dari Bapak Akon ya, Bapak Akon 1 juta, Megi 1 juta, sama Jiu Kongkong 1 juta. Jadi ada 3 juta. Ibu gunain lah buat ibu usaha. Ya, ini saya bayar. Ini saya bayar makanan ibu nih 220 ya. Ini saya bayar 220. Nah ini uang 3 juta. Ibu pakailah buat ibu modal usaha. Saya nggak mau lagi ketemu ibu di sini. Kalau ibu minta-minta, saya pengen ketemu ibu itu. Ibu udah punya usaha, ya. Kalau ibu udah punya usaha, udah bisa jualan, telepon aja saya. Nanti saya mampir makan di sana. Saya makan bukan milih-milih Bu, dimanapun saya hajar. Yang penting enak gitu Bang. Nanti ibu
infokan aja. Ibu harus usaha, jangan bergantung sama orang, jangan bergantung sama keluarga, bergantung sama Allah aja, Bu. Allah itu Maha Pemberi. Coba dihitung dulu, Bu. Takut saya salah. Hitung dulu, Bu. Sudah, Bu? Ya, Ibu pakailah buat usaha ya. Makasih Pak ya. Iya. Mudah saya dapat. Iya. Waalaikum. Terima kasih banyak Kak. Iya. Lalu tahu apa? Ini anaknya kah? Iya. Oh, lucu anaknya. Yuk Kak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tuh lebih suka orang itu mau berusaha ya. Orang itu kalau datang sama saya mau usaha ngebantu ya kecil-kecil lah ya. Kalau ente mau usaha bikin pabrik ayam ya nggak bisa juga saya. Tapi saya ini orang kecil, saya bantunya kecil-kecil dan saya salut sama dia. Dia mau berusaha. Tunggu lo kok di luar ya. Iya. Orang mau berusaha itu saya suka. Dia ini memang jualan. Dulu anaknya pernah saya beliin sepeda buat anak itu jualan. Anaknya udah jualan. Ini mamanya juga jualan. Mama itu pakai sepeda juga, jajakin orang. Itulah tadi, kalau orang nggak tahu teknologi, ya kayak orang-orang tua itu kan nggak tahu jualan online itu seperti apa. Itu kadang-kadang kesian ya kalau sepeda kemana-mana. Kalau kalian ketemu orang-orang yang jualan seperti itu, kalian belilah 1 atau 2. Kalau kalian beli itu bukan bikin dia kaya, tapi kalian tuh sudah ngebantu dia buat makan. Kalian tahu kenapa saya tuh sering bagi-bagi paket sembako, bagi-bagi orang susah makan? Tahu kenapa? Kalian pernah buka khotbah singkat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ya. Saya ulangi lagi, khotbah singkatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kalian bisa lihat di situ, memberi makan orang yang lapar itu lebih baik dari membangun masjid, lebih baik dari puasa, lebih baik dari sholat tuh khotbah singkat beliau. Coba dicari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tuh. Memberi makan orang lapar tuh luar biasa sekali. Dan ibu ini juga dia jualan kayak gini nih, amplang ini kan. Ya kalau orang-orang yang punya uang mungkin nggak ada apa-apanya lah. Ini kan kebetulan nih. Kebetulan saya nggak lebaran, jadi kuenya saya beli sendiri, saya makan sendiri. Nah ini saya beli. Orang-orang kayak gini harus kita dukung, ya harus kita bantu. Ya kalian jangan malu kalau mau ketemu sama saya. Kenapa Pak Ipan sering ngasih orang di live kan? Itu bukan uang saya, saudara. Bukan uang saya. Kalaupun saya live seperti itu, mudah-mudahan ada yang nitip lagi. Pak Ipan nih titip buat dia nih. Titip buat dia. Setidaknya saya bisa ngebantu dia melalui kepercayaan orang lain, melalui orang lain. Sama kayak Tuhan. Pernah nggak Tuhan tuh datang langsung ketemu kalian ngasih duit? Ah, ini buat kamu. Ini buat kamu. Nggak pernah kan? Tapi lewat perantara orang. Pasti lewat orang. Coba kalian berpikir ya. Tuhan kasih kamu rezeki, kamu punya usaha nih, ya. Kamu punya usaha dagang lah misalnya, kamu punya usaha dagang. Kamu pernah lihat nggak? Pernah nggak Tuhan tuh kasih kamu orang-orang belanja tempat kamu tuh cuma satu suku aja? Pernah nggak kamu lihat orang yang belanja di toko kamu tuh cuma satu agama aja? Satu suku aja? Nggak pernah. Tuhan kasih kamu rezeki itu melalui agama apa, suku apa, semuanya masuk ke kamu kan. Tapi kalau kamu ngebantu orang masih mikir-mikir, ini agamanya apa ya? Ini sukunya apa ya? Boleh kalian tanyakan sama diri kalian itu. Tuhan kasih rezeki kalian tuh nggak pernah lihat agamanya apa, sukunya apa. Kalian buka toko besar-besar coba lihat. Adakah satu suku aja yang belajar tempat kalian? Adakah satu agama aja yang belajar tempat kalian? Nggak ada. Allah itu Tuhan yang Maha Kuasa memberi kalian rezeki itu melalui bermacam orang. Dari bermacam orang. Nah, tapi kalau kalian masih pikir-pikir mau ngasih bantuan, mau ngasih sumbangan, ini kira-kira ini bukan agama saya nih. Ini bukan suku saya nih, nggak usah lah. Perlu kalian tanyakan lagi sama diri kalian. Kira-kira benar nggak seperti itu? Sama kayak saya. Saya dibilang polisi Cina lah, dibilang polisi inilah, polisi itulah. Saya nggak peduli. Kenapa? Mereka yang datang minta bantu sama saya.
bukan saya yang cari mereka. Selalu saya live seperti ini, saya open seperti ini. Siapapun datang aja ke kantor. Selagi saya bisa bantu, pasti saya bantu. Nah, kebetulan yang mayoritas orang Singkawang hampir 50%-nya orang-orang Tionghoa semuanya. Mereka datang sama saya. Gak mungkin harus saya usir. Ada orang-orang tertentu yang ngomongin saya di belakang itu. Ya polisi itulah. Polisi kok ngurusi Cina terus katanya. Padahal orang datang cari kita. Orang datang minta tolong. Orang kalau udah datang ke kantor minta tolong sama saya itu betul-betul susah dia. Kenapa? Nggak semua orang datang ke kantor polisi itu berani. Dan kalian harus tahu, orang miskin itu ya, kalau sudah berurusan dengan namanya orang-orang punya uang, udah pasti down duluan. Kenapa? Dia pasti selalu bilang kalah. Dia nggak punya uang pak, saya nggak punya uang. Alhamdulillah kasus-kasus besar yang pernah saya bantu itu semuanya nggak pakai uang. Kan sempat saya sampaikan, kalau saya bisa bantu, pasti saya bantu saudara. Kalau saya nggak bisa bantu, pasti saya nggak bisa bantu. Nah, tapi setidaknya kalau kalian sudah laporin sama saya, sudah cerita sama saya, sekalian sudah punya usaha gitu loh. Kalian sudah punya usaha. Ya, kalau kita berbicara rezeki itu semuanya dari Allah, semuanya dari Tuhan. Dan kalian jangan pernah jadi sombong, jadi Firaun. Ini kalau bukan karena saya, ini nggak akan mungkin dapat duit ini. Ya, jangan seperti itu. Kalau kalian punya pikiran seperti itu, otak kalian tuh udah jadi dirasuki otak Firaun gitu. Kalian harus kembali semuanya kepada Tuhan, kembali semuanya kepada Allah. Nggak akan mungkin Allah itu atau Tuhan itu mau menggerakkan hati seseorang pergi kamu. Nggak mungkin kalau tanpa izin dari Allah, tanpa izin dari Tuhan tuh nggak mungkin. Aku mau belanja barang tempat si A lah. Kalau sudah Allah merubah, kamu suruh belanja tempat si B, kamu pasti belanja tempat si B, nggak jadi tempat si A. Nah, kalau kamu sudah sukses, sudah banyak uangnya, jangan kamu berpikiran ini semua gara-gara saya. Kalau saya nggak kerja banting tulang, keringat semuanya, ini nggak akan dapat saya seperti ini. Jangan seperti itu bos. Kalian harus ingat, rezeki kalian tuh sudah diatur. Ya, kalian mungkin sekarang sukses, kita nggak tahu kalian depan seperti apa. Jangan pernah sombong kalau Anda punya uang, dan jangan pernah nyerah, berserah diri kalau Anda nggak punya uang. Sama, orang bilang saya kaya banyak duitnya, rumah saya banjir saudara. Setiap hujan rumah saya banjir. Saya nggak pernah ngeluh sama Allah, saya tetap bersyukur. Kenapa Pak Ipan nggak pindah-pindah? Kadang-kadang malas saya mau jawabnya. Tinggal tinggikan ini itu, semuanya butuh duit bos. Semua butuh dana. Kalau kita nggak punya dana, nggak punya ini, jangan maksakan diri itu. Saya bilang sama istri saya, syukuri aja lah. Kita masih punya rumah. Nah, memang sekarang saya lagi bangun rumah. Itu pun rumah itu diberi sama mertua saya, tanah itu. Kalau enggak saya nggak pindah-pindah. Bangun rumah itu biayanya besar pak. Biayanya besar. Tapi maukah saya ngemis-ngemis sama orang itu? Open, Pak Ipan minta bantuan bikin rumah, bedah rumah. Kan lucu. Lucu. Masih banyak orang yang perlu daripada saya. Kalau saya rumahnya banjir-banjir, tapi masih enak. Banjir kan dalam 1 bulan palingan 1 kali. Masih ada 29 hari kita nikmati nggak banjir. Tetap syukuri aja. Makasih buat kawan-kawan. Ya, mudah-mudahan kawan-kawan tahu semuanya. Bisa membuka dirinya, bisa berbagi kepada saudara-saudaranya. Kalau kalian mau berbagi itu carilah orang-orang terdekat dulu yang susah. Mulai dari keluarga, tetangga kalian. Kalau ada yang susah itu dulu kalian bantu. Jangan kalian bantunya keluar semuanya, sementara di lingkungan kalian masih banyak orang yang tidak terbantu. Jangan. Keluarga kalian masih ada yang susah. Jangan, bantu mereka dulu. Bantu keluarga kamu semuanya sudah. Bantu tempat tinggal kamu, daerah kamu, ada orang susah atau apa, bantu dulu semua sudah. Baru kalian keluar. Bantu yang di luar. Itu harus diutamakan orang-orang terdekat kalian dulu. Oke, makasih buat semuanya. Tetap semangat, mudah-mudahan berkah. Itu tadi uang yang sudah saya sampaikan, itu uang dari netizen. Nanti saya posting ke media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu, marhaban ya Ramadan. Selamat pagi, Ango, Mus, Deki, Amicen, Andi, Susancin, makasih semuanya yang udah nonton.
Aini juga makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan.